Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di halaman Istana Kepresidenan Jakarta Senin 24 Februari 2025. Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan. Adapun kerja Danantara ini dijanjikan akan transparan dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Lantas siapa aja ya yang mengisi posisi strategis di dalamnya? Danantara akan dijalankan oleh dua unsur utama yakni Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani ditunjuk sebagai Kepala atau Ketua Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Rosan akan dibantu oleh Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer atau CIO dan Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria selaku Chief Operating Officer atau COO. Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Mulyaman Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Sedangkan para mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo akan menjadi penasihat Danantara. Tak hanya sebuah dana investasi, Presiden mengatakan pengelolaan Danantara diharapkan dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab. Untuk itu, dari penghematan anggaran selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, diperoleh tabungan anggaran lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dana tersebut kemudian akan dikelola Danantara dan diinvestasikan dalam proyek nasional industrialisasi dan hilirisasi. Prabowo meyakini proyek-proyek tersebut dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia. Gelombang pertama investasi akan disalurkan pada proyek strategis yang fokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquacultur, serta energi terbarukan. Sektor-sektor ini dinilai menentukan masa depan serta ketahanan dan kemandirian bangsa. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ia sampaikan merespon kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK. Menurut dia, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara. Sejauh ini ada 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan MindID. Nah, Danantara disebut bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan didorong menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara pengelolaan kekayaan Indonesia. Danantara pun disebut Prabowo sejalan dengan visi para pendiri ataupun pendahulu bangsa, yakni mengelola sumber daya nasional secara bijaksana. Publik menanti bagaimana efektivitas Danantara mengelola aset dan kekayaan negara. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.